Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berpikir, mengapa dalam kitab suci Al-Quran begitu banyak hewan disebut dengan namanya? Seekor semut kecil, burung haddad, ikan paus besar, unta, bahkan seekor anjing, semuanya diabadikan dalam ayat-ayat suci. Apakah itu hanya kisah untuk didengar? Ataukah tersimpan rahasia besar dari Sang Pencipta? Langit dan bumi penuh tanda-tanda kekuasaan Allah. Setiap hewan, setiap bisikan daun, setiap sayap yang mengepak adalah kalimat yang sedang berbicara tentang kebesarannya. Mari kita telusuri rahasia makhluk-makhluk ini yang diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk mengajarkan manusia tentang iman dan kebijaksanaan. Di suatu siang yang cerah, Nabi Sulaiman memimpin pasukannya melewati lembah. Pasukan besar itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung yang tunduk pada perintahnya. Di bawah kaki mereka, seekor semut betina melihat pasukan raksasa itu datang mendekat. Ia pun berseru lembut kepada kaumnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke sarangmu, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan kerajaan yang diberikan kepadanya. Dari makhluk kecil itu, kita belajar tentang kelembutan hati dan kepedulian. Semut tidak memaki, tidak menuduh. Ia hanya mengingatkan dengan kasih sayang. Dari lidah yang kecil, keluar kebijaksanaan besar. Karena dalam pandangan Allah, ukuran tubuh tak menentukan besar nilai amal. Masih di masa Nabi Sulaiman, ada seekor burung kecil yang dikenal dengan nama Haddad. Suatu hari, burung itu hilang dari pasukan. Namun ketika ia kembali, ia membawa berita penting. Ia berkata bahwa di negeri Saba ada seorang ratu bernama Balkis yang memiliki kerajaan besar, namun menyembah matahari. Nabi Sulaiman kagum mendengar kabar itu, lalu menulis surat kepada Ratu Balkis, mengajaknya untuk menyembah Allah. Haddad yang kecil itu menjadi saksi dari berdirinya kebenaran di negeri kafir. Seekor burung yang mengenali tauhid dan kesyirikan, lebih tajam daripada manusia yang hatinya tertutup. Maka benar kata para ulama, ilmu bukan soal ukuran, melainkan cahaya yang Allah tanamkan dalam dada siapapun yang dikehendakinya. Namun, tak semua hewan menjadi lambang ketaatan. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, ketika iblis ingin menipu Adam dan Hawa di surga, ia tidak bisa masuk langsung ke taman yang dijaga para malaikat. Maka ia meminjam tubuh seekor ular, menyusup diam-diam ke dalam surga, lalu membisikkan tipu daya kepada manusia pertama. Kala itu ular adalah makhluk indah, berjalan tegak di bumi surga. Tapi karena membantu kebatilan, Allah murka padanya. Ia kehilangan kakinya dan dikutuk untuk merayap selamanya di tanah. Sejak saat itu, ular menjadi simbol dari kecerdikan tanpa iman tajam, tapi menyesatkan. Ia mengajarkan bahwa kepandaian tanpa ketundukan hanyalah jebakan yang membawa kehancuran. Berabad-abad kemudian, kisah lain tentang hewan muncul dalam perjalanan Bani Israel. Ketika seorang dari mereka terbunuh, Allah memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Namun mereka justru memperumit perintah itu dengan banyak bertanya, bagaimana warnanya? Umurnya berapa? Bentuknya seperti apa? Padahal Allah hanya memerintahkan hal sederhana. Karena terlalu banyak menunda dan berdebat, ujian mereka semakin berat. Dari kisah itu, lahirlah pelajaran. Besar kadang manusia tidak gagal karena ujian besar, melainkan karena menunda ketaatan pada perintah kecil. Sebab, keimanan yang sejati terletak pada kesegeraan menjalankan perintah Allah, bukan pada banyaknya alasan. Beberapa abad kemudian, di tanah Arab, muncul kisah yang mengguncang dunia. Pasukan gajah yang datang dari Yaman di bawah pimpinan Abraha dengan kekuatan besar, mereka berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tidak perlu pasukan besar untuk melindungi rumahnya. Ia kirim burung-burung kecil bernama Ababil, membawa batu panas dari neraka, menghujani pasukan gajah hingga binasa. Tahun itu dikenal sebagai tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Burung-burung kecil menjadi alat bagi kehendak Allah, sementara gajah besar menjadi simbol dari kesombongan yang ditumbangkan. Kekuatan sejati bukan terletak pada ukuran tubuh,
tapi pada keberpihakan kepada kebenaran. Masih dari laut yang luas, muncul kisah Nabi Yunus. Ketika kaumnya menolak dakwahnya, ia pergi meninggalkan mereka dalam amarah. Allah menegurnya dengan badai yang besar. Ia dilempar ke laut, lalu ditelan oleh seekor ikan raksasa. Dalam kegelapan, perut ikan di bawah laut yang gelap dan sunyi, Nabi Yunus berdoa lirih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minis yalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Doa itu mengguncang samudra, naik, menembus langit, dan Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke daratan. Dari perut ikan, lahir kembali seorang nabi yang lebih sabar dan lebih lembut. Dari situ kita belajar, kadang Allah menenggelamkan kita dalam kegelapan, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan hati yang terluka dan meluruskan langkah yang salah. Tak jauh dari sana, dalam kisah yang lain, sekelompok pemuda beriman berlari dari kejaran raja zalim. Mereka bersembunyi di dalam gua, berdoa agar Allah melindungi mereka. Bersama mereka, seekor anjing ikut berlindung, menjulurkan kaki di depan pintu gua, seolah berkata, "Aku akan menjaga kalian." Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun. Ketika mereka bangun, dunia sudah berubah, dan kisah mereka diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Anjing yang dianggap hina oleh manusia, justru Allah muliakan karena kesetiaannya kepada orang beriman. Dari makhluk itu, kita belajar arti kejujuran dan kesetiaan, bahwa Allah tak menilai rupa, tapi kesetiaan hati. Di masa Rasulullah, kisah perlindungan Allah pun kembali terulang. Saat beliau dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, para musuh Quraisy mendekat. Tapi di depan pintu gua, Allah menurunkan pertolongan dalam bentuk dua makhluk kecil. Seekor laba-laba yang menenun jaringnya, dan seekor merpati yang bertelur di depan sarang itu. Musuh melihatnya dan berkata, "Jika Muhammad masuk ke sini, tentu jaring ini sudah rusak." Mereka pun berlalu. Laba-laba kecil dan burung lembut itu menjadi penjaga dua manusia teragung. Dari situ kita tahu, bila Allah berkehendak, sarang laba-laba pun bisa menjadi benteng sekuat baja. Di masa Nabi Syolih, Allah menunjukkan mukjizat lain. Kaum Samud meminta tanda kenabian. Maka Allah keluarkan seekor unta betina dari celah batu besar, hidup dan berjalan di depan mata mereka. Tapi kaum itu durhaka. Mereka menyembelih unta itu dengan kejam. Maka datanglah azab Allah. Bumi berguncang, dan mereka pun binasa. Unta itu bukan hanya tanda kebesaran, tapi juga ujian. Karena mukjizat tak selalu dimaksudkan untuk ditonton, tapi untuk menguji apakah hati masih sombong di hadapan kebenaran. Dan di masa manusia pertama, ketika Kabil membunuh saudaranya Habil, ia kebingungan melihat jasad saudaranya tergeletak di tanah. Allah pun mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah dengan paruhnya, memperlihatkan cara mengubur mayat. Kabil pun sadar, ia belajar adab dari makhluk yang tak berakal. Sebab manusia pertama yang berbuat dosa justru diajarkan kebaikan oleh seekor burung. Dari situ, Allah mengingatkan, hikmah bisa datang dari siapa saja, dari makhluk mana saja, bila hati masih mau belajar. Semua kisah itu semut, burung, ikan, anjing, laba-laba, gajah, dan unta bukan dongeng, tapi ayat-ayat hidup yang menuntun manusia untuk mengenal Tuhannya. Setiap hewan yang disebut dalam Al-Quran adalah cermin dari sifat-sifat manusia. Ada yang sabar, ada yang setia, ada yang sombong, dan ada yang lembut hatinya. Allah menciptakan mereka bukan hanya untuk melengkapi ekosistem, tapi juga untuk menjadi guru diam bagi manusia yang mau berpikir. Dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, "Tidak ada seekor binatang pun di bumi, dan tidak ada burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan mereka adalah yumatumit, seperti kamu juga. Mereka hidup, mereka berzikir, mereka bertasbih dengan caranya sendiri. Dan manusia yang diberi akal dan hati seharusnya menjadi yang paling banyak bersyukur. Karena di balik setiap ciptaan ada pelajaran. Di balik setiap hewan ada rahasia yang berbicara lembut.
bahwa Allah Maha Besar, Maha Bijaksana, dan tidak menciptakan sesuatu pun tanpa tujuan. Maka ketika engkau melihat seekor semut berjalan membawa remah, ingatlah bahwa ia sedang mengajarkan kesungguhan. Ketika engkau melihat burung terbang di langit, ingatlah ia sedang menggantungkan rezekinya hanya pada Allah. Ketika engkau melihat ikan di laut, ingatlah bahwa di kedalaman pun Allah tetap mendengar doa hambanya. Semua makhluk bersujud, bertasbih, dan tunduk kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.